Oke, masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang dan tujuan. Video kali ini latar belakangnya adalah kalian pernah mengikuti tutorial dari beragam sumber. Kalian ingin membuat suatu tutorial, sensor yang digunakan kurang gitu, atau bahas hal yang sederhana sedangkan kalian kan sensor tambahan yang lain. Tutorial itu nggak ada, kalian cari tutorial lain lagi, misalnya dari website yang lain lagi, beragam website itu, kemudian kalian bingung bagaimana melakukan beberapa ini. Coba intinya tutorial-tutorial yang ada itu sesuai dengan kalian gitu. Misalnya ingin buat satu dengan LCD, ternyata di tutorialnya hanya menggunakan serial monitor. Belakang yang ketiga, kompleksitas kodenya berbeda dengan yang ada di contoh tutorial. Latar belakang ini intinya adalah antara kebutuhan kalian tidak sama dengan yang ada di tutorial. Entah kebutuhan kalian lebih kompleks atau sebaliknya. Ini tujuannya adalah akan mencoba yang pertama memahami karakter dan bagian tiap kode kondisinya. Jadi kita akan membandingkan antara yang ada di tutorial terus dengan kebutuhan kalian. Kedua, menggabungkan secara real, hanya beragam sumber itu adalah membuat codingan yang dari konflik bisa berfungsi normal sesuai kebutuhan kalian. Kedua, mencoba menggabungkan secara real codingan dari beragam sumber itu bebas dari konflik bisa berfungsi secara normal dan sesuai kebutuhanmu. Kita mulai bagian studi kasus. Untuk mempermudah pemahaman kita, menggunakan simulasi atau studi kasus dan pakai kasus nyata dengan beragam jenis sensor. Pertama ada sensor PIR, adalah sensor untuk mendeteksi panas tubuh manusia. Kemudian ada sensor LDR sebagai sensor cahaya, jadi dia bisa tahu kondisi misalnya gelap atau terang. LCD 16x2 sebagai displaynya. Kenapa? Agar lebih mudah mengetahui keragaman dari tutorial dan bagaimana cara menggabungkannya. Paling penting, pertama yang perlu kalian perhatikan, jangan panik ketika ada tutorial yang berbeda-beda. Karena pada dasarnya ya semua untuk Arduino. Kasus kali ini, peralatan atau tools yang saya pakai adalah website.com. Nah, ini website gratis tanpa perlu login, register, dan lain-lain. Kita bisa melakukan skema artinya rancangan rangkaian Arduino-nya. Kalau kalian nggak punya hardware, jadi nggak masalah. Dan juga dengan kodenya. Nanti kita ketik di sana, file Walkwi ini terlihat hasilnya. Saya menggunakan VS Code atau IDE Arduino sebagai editor cadangan. Tampilannya akan membantu kita menggabungkan codingan dari tutorial dengan lebih mudah. Kemudian menggunakan Luna Paint, software coret-coretnya. Akhir saya juga akan menggunakan ChatGPT untuk membandingkan hasil kerja penggabungan kode yang kita lakukan, juga hasil dari ChatGPT. Kita ke OneNote dulu. Ini ada sudah siapkan. Nanti kita akan menggunakan link tutorial ini menggunakan R, kemudian ada yang menggunakan LCD 16x2. Yang pertama berbahasa Indonesia, tutorial yang kedua berbahasa Inggris. Yang ketiga untuk sensor PIR juga berbahasa Indonesia. Ini kita perhatikan, kita pakai nanti di sini adalah Arduino Uno. Uno ini gunakan ATmega 328. Kemudian di sini terlihat sebelah kiri pin analog ya. Jadi pin analog itu untuk sensor yang bertipe analog. Kemudian di sini ada juga pin digital ini. Ya. Nah, pin digital ini
mengurusi output dan input digital. Digital artinya dia hanya 0 atau 1. Jadi kalau dalam voltase dia 0 sampai 5 volt. Nah, sedangkan untuk yang analog, nanti nilainya itu bukan hanya 0 dan 1, tapi ada banyak. Nanti kita belajar sedikit tentang analog untuk sensor R. Sebelah kanan ini ada pin yang lebih jelas dari website Arduino. Nah, terlihat ada pin L, kemudian di sini ada yang dipakai untuk I dan I2C. SPI dan I2C ini nanti bisa digunakan secara paralel. Jadi ini pakai dari satu perangkat. Di Arduino Uno juga dia memiliki di sini ada pin istilahnya. Jadi tanpa memasang LED dari luar, dia sudah punya LED ATmega-nya IPB5 gitu. Dan umum dulu tentang port Arduino Uno. Teman-teman menggunakan board lain nanti harus disesuaikan. Jadi di board lain pin analognya tidak sebanyak ini. Misalnya di Uno ini ada 6 dari A0 sampai A5. Kemudian untuk digitalnya di sini dari D0 sampai D19 ada 20 pin digital. Ini ada link tutorial yang tadi saya sudah sampaikan. Pertama untuk LDR, kedua sensor PIR, yang ketiga tentang LCD 16x2. Tutorial ini codingannya, kemudian kita cek yang kedua dan skemanya ya. Sini skemanya dijelaskan dalam langkah-langkah. Kemudian untuk LCD juga ini dari link Arduino resmi official. Jadi berbahasa Inggris. Kita ikuti aja wiringnya atau skemanya. Kemudian nanti ada beberapa kode yang bisa kita ikuti. Di sini saya pakai kode yang pertama. Untuk di walkway-nya, ini di walkway kita bisa menambahkan komponen, beragam komponen di sini. Lumayan banyak. Dan untungnya untuk contoh kita di sini ada semua, ada LCD, terus ada juga gitu ya, sama LDR. Nah, di sini ada yang lain NTC untuk suhu, ada DHT juga, macam-macam. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri. Saya juga nanti di sini pakai ya biar wiringnya nanti nggak perlu nempel semua di bagian groundnya Arduino. Jadi biar kelihatan lebih rapi. Sama aja. Di walkway sendiri kita bisa geser-geser nya, kemudian nanti untuk sambungkan kabel itu ini nanti kita bisa sambungkan dari pin asal ke pin tujuan. Misalnya dari sini groundnya sensor PIR mau kita sambungkan ke ground misalnya. Nah, seperti itu. Terus kita juga bisa ganti warnanya nih. Kita cukup klik, misalnya warnanya mau kita ganti coklat. Nah, juga bisa kita geser-geser kabelnya, misalnya kita mau geser sudutnya atau sikunya biar kelihatan rangkaiannya itu lebih jelas, saling menempel gitu ya. Nah, di sini juga untuk LCD-nya
sesuai dengan tutorial. Nanti kita pasang pin-pinnya ke Arduino. Kemudian di sini ada 2 LED yang saya pakai. LED-nya itu satu untuk LDR, satu untuk PIR gitu ya, sensor PIR. Jadi ini termasuk mudah untuk simulasi cahayanya. Kita simulation ini nanti dia sih untuk gitu ya, mengubah intensitas cahaya. PIR juga sama, kita bisa simulasikan adanya. Tapi juga ini ada misalnya di sini ada LED gitu ya. Di sini ada tanda tanya untuk help-nya, untuk membantu kita. Misalnya kita bingung nih, LED ini plus minusnya seperti apa. Nanti di sini kita bisa klik, atau kita nanti bisa lihat dari kakinya. Misalnya di sini ada A, ada C. Oh, untuk LED berarti ada anoda, ada katoda. Kalau bingung kita bisa klik di sini. Nanti ada keterangan atau dokumen dari Walkmi-nya untuk A. Di sini anoda positif, katoda negatif gitu. Untuk LDR ini ground VCC-nya sambung. Nanti kalau di rangkaian asli ya perlu disambung ya, karena ini simulasi tanpa perlu dipasang, dia udah bisa nyala nanti. Biar cepat aja. Kemudian untuk PIR ini yang kita pakai adalah outputnya, pin outputnya, karena yang duanya itu hanya untuk power gitu. Untuk VCC ke 5 volt sama ground. Kemudian ini LDR-nya LDR yang menggunakan modul, karena di Woku ini saya lihat LDR-nya nggak ada yang seperti resistor biasa gitu ya. Jadi ya udah kita pakai yang ada. Dan di Woku ini ada 4 pin, kita pakai yang analognya. Di sini juga sebetulnya ada yang digital gitu. Tapi kita pakai yang analognya biar lebih beragam. Jadi ini sensor analog, ini sensor yang outputnya digital, dan ini displaynya. Plus ditambah ada berupa LED, ada 2. Kalau kita start simulation, di sini bagian bawah akan muncul monitor gitu ya. Kirinya ada codingan, di sebelah kanannya kondisi simulasi. Itu untuk gambaran website untuk simulasi Arduino. Kita ke codingan, saya copy paste dulu dari tutorial. Ini yang pertama, terus ini untuk PIR dan LCD. Website Walkmi ini untuk yang baru pertama kali kita bisa coba codingan yang paling mudah gitu ya, yaitu blink LED. Jadi nanti kita pakai LED yang ada di Arduino yang built-in ya, untuk kedip-kedip gitu ya. Nah, ini codingannya saya sebagai komentar dulu semuanya biar nggak aktif. Kita coba codingan yang pertama. Codingan yang pertama kita coba untuk blink LED dulu. Pencet kontrol garis miring untuk menghilangkan komentar. Teman-teman yang belum tahu tentang Arduino, jadi di Arduino itu ada fungsi utama. Yang pertama adalah void setup, yang kedua adalah void loop. Di void setup ini rata-rata adalah konfigurasi hardware-nya. Kemudian untuk di void loop adalah program utama, di mana nanti Arduino menjalankan yang ada di fungsi ini secara terus-menerus gitu. Fungsi void loop ini adalah program utama dari Arduino. Jadi selama Arduino-nya menyala, ada power eksternal gitu ya. Nanti dia akan selalu menjalankan program yang ada di void loop.
Nah, void setup ini juga bisa ditaruh program, tapi nanti dijalankan satu kali aja ketika baru mulai. Oke, kita coba untuk untuk tutorial standar, yaitu blink LED. Ini teman-teman bisa cari di internet. Nah, kalau di Arduino, di website Arduino yang official, nanti di sini juga ada penyesuaian nih. Nah, penyesuaian apa? Penyesuaian board yang kita pakai gitu. Nanti di sini dia ada LED, LED-nya itu berarti dipasang kemana gitu ya. Jadi misalnya di Arduino Uno dia di D13, di pin digital 13, tapi di MKR 1000 dia di pin digital 6 tuh. Oke, kita cukup butuh codingannya aja ini. Kita coba di Walkbee. Kita simulasikan start. Dia lakukan compile. Nah, ini di LED yang built-in Arduino-nya kelihatan lampunya kedap-kedip. Di pin 13 juga saya pasangin satu LED. Gitu ya. Oke, berarti untuk pemasangan di Walkbee-nya sudah oke nih, sudah connect antara codingan dengan hardware-nya. Kita stop dulu. Kita nonaktifkan lagi codingan yang blink. Yang LDR di sini kita coba lihat untuk tutorial yang LDR ini kita copy paste dari sumbernya, dari tutorialnya. Di atas setup di sini ada konfigurasi pin yang dipakai gitu ya. Ada untuk LDR-nya di A0, dan untuk pin LED-nya di pin 13. Nilai awal pembacaan sensornya diberi angka 0. Di up variabel LED pin ini diset sebagai output. Nanti ini berarti untuk LED ya. Kemudian nih untuk monitoring aja di serial. Nah, yang dijalankan apa di tutorial LDR ini? Dia membaca nilai sensor dengan fungsi analog read. Ini bawaan dari Arduino-nya. Membaca apa? Membaca dari sensor pin. Kemudian ditampilkan juga sensor value-nya atau nilainya. Nah, di sini sensornya nilainya lebih dari 500 nilai pembacaannya, maka akan di-set LED-nya menyala. Sedangkan kalau tidak lebih dari 500, maka LED-nya akan mati. Dulu lihat di sini hasil pembacaan sensornya 250. Ubah nilai yang dibaca dari LDR-nya, kita ubah kondisi pencahayaannya. Nah, ini kalau semakin terang, lux-nya semakin besar gitu ya. Kalau lampu atau kecerahan di ruangan, hasil pembacaannya semakin kecil. Jadi kebalikan ya. Kalau semakin terang, nilai pembacaan sensornya semakin kecil. Jadi kalau gelap berarti dia lux-nya semakin kecil dan nilai pembacaan sensornya semakin besar. Nah, di sini nilai pembacaan sensornya 700, artinya lebih dari 500. Sini LED-nya kelihatan menyala, menandakan bahwa kondisi ruangannya sekarang menjadi gelap karena lux-nya kecil. Kalau kita ubah lagi ke terang, maka LED-nya akan mati. Oke, kita jadi coba satu-satu dulu setiap tutorial dan kita sesuaikan wiringnya atau skemanya gitu ya. Untuk LDR sudah oke. Nanti untuk juga kita bisa juga di sini
termasuk yang peer. Nah, kemudian untuk pemula kita bisa membuat tabel dulu.